again. It's a rich thing. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo Car Audio Lovers, kembali lagi di channel YouTube Niki Motor bersama gua Teddy JL. Teman-teman, ini ada mobil Foxy baru, kita baru kelar bangun audio sistemnya. Jadi ini adalah pelanggan baru yang dari Niki Motor. Sebelumnya si omnya udah pernah masang three-way di mobil sebelumnya ya. Cuman sistem di mobil sebelumnya masih belum main prosesor ya. Pindah ke mobil ini mulailah konsultasi kan. Kita bikin sistem yang lebih kekinian ya. Jadi namanya juga Foxy mobil keluarga ya teman-teman. Ini Foxy model baru keluaran 2022 ya. Generasi terbaru Foxy ini asik banget teman-teman. Untuk mobil keluarga asik banget. Jadi kita harus bangun audionya yang asik juga ya. Saya kalau install di mobil van seperti ini ya saya paling demen karena di bagasinya itu ada chamber di bawahnya yang cukup gede ya buat kita isi dengan barang-barang audio. Ya, ekspektasi user biasanya adalah tingginya tidak melebihi dari tinggi standarnya ya. Jadi audio yang kita bangun juga sebisa mungkin levelnya setara dengan aslinya. Nah, di case di mobil ini karena barangnya cukup banyak dan komponennya besar-besar juga ya, lumayan besar-besar. Termasuk si omnya ada bawa power sebelumnya yang cukup panjang ya. Jadi di mobil ini kita bangun audionya ada naik sedikit ya. Tapi menurut gua ini pun masih tolerable banget ya. Karena kita mau taruh koper, mau tindihin apa di atas perangkat ininya karena sudah di cover dengan baik, konstruksinya sudah dibikin dengan baik ya, dilapisin dengan karpet juga, karpet yang menyerupai ori mobilnya ya. Secara fungsional yaitu hanya cabin yang di ban serep sama yang di sini yang nggak bisa dipakai ya karena udah diisi dengan power amplifier gitu. Yuk teman-teman kita lihat secara dekat bagaimana konsep instalasi di Toyota Foxy terbaru ini. Nah, ini hasil instalasinya, kita bikinnya seperti ini. Jadi lantainya naik sekitar 5-6 sentian lah ya. Menurut gua masih oke banget ya. Pertemuan panelnya kita juga ketemuin dengan manis ya. Jadi subwoofer boxnya duduk di atas ban serep. Di atasnya kita kasih cover lagi. Nah, di omnya ini semua amplifier nggak mau taruh di bawah bangku. Jadi semuanya pengen di belakang. Ya, supaya apa? Supaya di bawah bangku itu clean ya. Jadi beda orang, beda konsep ya, beda kepengenan ya. Jadi kalau di amplifiernya semua ada di belakang, kabel-kabel pasti tertutup dengan rapi dan aman gitu ya. Nggak ketendang-tendang juga, kalau di bawah bangku ada kemungkinan ketendang-tendang, beberapa orang nggak suka. Jadi kita akomodir keinginan user, kita bikinin tempat amplifier di belakang. Jadi di sini terdapat 2 buah amplifier dan 1 buah prosesor ya. Amplifier yang besar kita taruh di stack paling bawah. Di atasnya baru kita bikin racking lagi untuk amplifier yang lebih kecil dan prosesor ya. Kita finishing dengan cover grill hexagon dan dalamnya kita kasih lampu supaya ada penerangan yang proper ya untuk perangkat audionya. Oke. Nah, kalau kita mau taruh barang, mau bawa koper segala macam, kita tinggal alasin pakai kain atau apa gitu supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam gitu. Nah, ini dia teman-teman, bawahnya kita ada box subwoofer, taruh di dalam ya. Ini stiff ya, nggak goyang-goyang, nggak gerak-gerak. Tapi kalau mau dicopot masih bisa, tinggal dikeluarkan soketnya. Cover amplifiernya juga bisa dibuka. Wiringnya udah jalan dengan rapi.
Oke, nah sekarang kita ke cabin aja langsung. Kita lihat bagaimana cara kita nge-build pilar A-nya. Nah, ini teman-teman, ini penampakan pilar A-nya ya. Jadi pilar A mobil ini terdiri dari dua bagian ya. Jadi yang kita customize adalah bagian yang luar ya, yang lebih jauh dari saya. Bagian yang sini kita cetak yang baru ya. Jadi yang aslinya masih kita simpan untuk nantinya dikembalikan ke standar ya. Jadi integratednya dengan sangat manis, jadi nggak kelihatan perubahan yang signifikan ya. Kecuali bungkusnya ini sudah pakai kulit sintetis gitu untuk bungkusnya, untuk finishingnya di trim. Jadi pilar D-way-nya kita bikin on axis ya di mobil ini karena usernya masih konvensional nih. Jadi kalau lihat off axis kayaknya sugesti nih, suaranya nggak bagus kayaknya ya. Jadi kita ikutin aja, kita bikin on axis. Kebetulan mobil ini punya kacamata yang sangat gede ya. Jadi ini minimal banget sih blind spotnya. Nongolnya cuma sedikit banget, bisa dibilang nggak ada blind spot lah ya. Looksnya masih oke banget gitu. Nah, posisi speaker kita taruh kira-kira selevel mata ya. Jadi di eye level sehingga stage-nya bisa tinggi gitu. Nah, sekarang saya jelaskan sistemnya teman-teman. Jadi mobil ini memakai head unit Alpine ILX F509E ya.
head unit high res terbaru dari Alpine ya. Jadi suka dukanya kita mengganti head unit di mobil ini ya adalah ya trik pemasangannya, terus konektivitasnya dengan kamera 360-nya ya, itu pun masih belum sempurna karena turns out resolusi layar yang ada di head unit ini dengan resolusi kameranya kurang begitu match 100% ya. Jadi masih ada defect sedikit saat lihat kamera ya. Tapi di luar itu semua fungsi yang lain berfungsi dengan baik ya. Jadi aku mau bahas sedikit mengenai head unit floating ya. Jadi banyak customer, banyak user mobil yang rada protes kalau mau di-suggest dengan head unit floating ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kita pakai head unit yang kualitasnya bagus ya, kualitas floatingnya juga bagus. Dan framingnya itu kelihatannya nice ya, jadi nggak norak gitu. Beda ya sama yang kelas-kelas murah. Dan layarnya itu resolusinya tajam sekali, tinggi banget resolusinya. Di mata itu kita nyaman ngeliatnya ya. Selain itu konektivitas. Nah, rata-rata head unit branded yang sudah layar besar ya, mereka juga support dengan HDMI input. Jadi Anda nggak usah khawatir bahwa kalau misalnya mau memanfaatkan fitur Android segala macam, solusinya gampang teman-teman. Since mereka punya HDMI input, seperti kita punya TV di rumah, TV kita belum Android, kita mau menjadikan Android gimana? Pasang Android box ya. Jadi itu solusi yang sangat simple dan ekonomis gitu. Kita pakai remote untuk Android TV-nya dengan resolusi gambar layar yang sangat tajam, kita bisa nikmatin seperti mobil itu seperti di rumah gitu. Jadi kita bisa nonton Netflix, lihat YouTube segala macam. Apa yang fitur yang ada di Android TV rumah bisa kita pindahkan ke mobil ya. Konektivitas ke roof monitornya untuk penumpang belakang juga kita koneksikan dengan baik ya. Jadi semua fitur masih berfungsi dengan baik di mobil ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke audionya. Speaker 3-way depan pakai Flux Audio seri MC 3-way ya. Tengahnya juga pakai Flux 2-way. Kita masukin ke tempat speaker aslinya. Oke. Saya tambahkan surround speaker dari Selo Audio untuk row ketiganya, supaya mobil ini duduk di depan, duduk di tengah, duduk di paling belakang pun feel-nya enak gitu ya. Jadi bukan hanya depan, tapi depan memang depan driver seat tuh paling perfect gitu, karena usernya ini nyetir sendiri bukan pakai driver. Oke. DSP pakai Alpine 12 channel, Alpine PXE X800 ya. DSP ini punya keuntungan dia adalah hybrid DSP. Jadi selain dia sendiri built-in dengan 8 channel amplifier, semua channelnya juga bisa dikeluarkan lewat external ampli ya. Jadi kita mau staging depannya ini bagus, kita kasih power Mosconi Gladden One 100.6 ya. Jadi buat 3-way depannya ini pakai Mosconi powernya. Untuk rear speaker kita memakai internal amplifier DSP-nya Alpine ya. Untuk surround speaker kita angkat pakai external ampli Masway P2, ampli seukuran handphone yang bisa diumpetin dengan manis ya. Kecil sekali ukurannya ya. Karena saya memakai channel mono nomor 11 dari DSP ya. Nah, untuk subwoofer ownernya pakai 10 JL-W3 V3 ya. Kita taruh boxnya di atas ban serep seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, subwoofernya diangkat dengan power DLS yang ukurannya besar sekali ya. Jadi kita simpan juga di belakang. Saya lupa DLS-nya tipe apa, tapi sudah proper banget untuk angkat subwoofer ini ya. Jadi mobil ini juga kita pasangkan dengan seluruh bodinya dengan peredam CTK premium ya. Jadi mobil keluarga harus nyaman, kedap, suaranya enak ya. Nah, audionya ini udah gua tuning tanpa panjang lebar. Segera kita tes hasil suaranya audio yang udah kita bangunkan di Foxy 2022 ini. Teman-teman jangan lupa pakai headset. I want to do a song written by Dori Kaimi. It's called Like a Lover. Like a lover, the morning sun slowly rises and kisses you awake. Your smile is soft and drowsy as you let it play upon your face. Oh, how I dream I might be like the morning sun to you. Like a lover, the river wind sighs and ripples its fingers through your hair. Upon your cheek it lingers, never having known a sweeter place. Oh, how I dream I might be like the river
night without you. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, catch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Nice to know how with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you down for, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. 'Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out or you dead. Cut to the bone, it's broken up. How sad. Oh boy. Nah, itu dia hasil suaranya teman-teman. Bangun audio di mobil sebenarnya sangat banyak caranya, luas sekali perangkat yang bisa kita pilih. Tentunya Anda membangun audio mobil itu seperti membangun rumah. Anda planning dulu kira-kira bangun audio itu mau satu spek selesai atau Anda mau step by step, upgrade per upgrade gitu ya. Jadi buat Anda yang masih bingung pengen bangun audionya seperti apa, feel free to call kita ya. Kita akan bantu untuk merancang sistemnya. Kita cari tahu dulu kebutuhan Anda, ekspektasi Anda, kita penuhin dengan kasih solusi yang pas gitu. Oke? Nah, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you guys in next video. Dah.